Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gerbang logika transistor. Jadi, apa aja sih yang ada di gerbang logika transistor ini? Terus, kira-kira bakalan kita bahas apa aja ya? Oke. Pada video kali ini kita cuma akan bahas jenis-jenis dari gerbang logika. Terus kita pastinya tentunya akan lebih mengenal lagi sih apa aja yang ada di gerbang logika ini. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, jadi di sini kita akan mengenal apa itu gerbang logika. Oke, gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Nah, pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Nah, voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Nah, oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam saklar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Nah, hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih masukan logis akan menghasilkan keluaran logika soliter. Nah, kemudian gerbang logika ini memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Nah, ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks yang hanya dengan menggabungkan beberapa gerbang logika saja. Nah, pada gerbang logika juga terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu atau IC. Nah, IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu atau IC, jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangatlah sedikit. Nah, sistem operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, dalam tabel kebenaran ini terdapat angka 1 yang menandakan bahwa bernilai benar atau true dan angka 0 bernilai salah atau false. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gerbang logika. Jadi, jenis-jenis gerbang logika ini bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Nah, gerbang logika memiliki 7 jenis cara. Nah, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NAND, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR, yaitu eksklusif OR, dan gerbang logika eksklusif NOR, dan gerbang logika NOT. Oke, kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis gerbang logika ini yang kita representasikan menggunakan tabel kebenaran. Oke, langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi yang pertama itu gerbang logika AND, yaitu gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Nah, pada gerbang logika AND ini masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Nah, gerbang logika ini bisa kita temui pada salah satu komponen listrik, yaitu IC72008. Nah, kita di sini ada contoh gerbang logika, yaitu yang terdiri dari 3 ya, A, B, Y, di mana seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa setiap gerbang logika pasti memiliki tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran menunjukkan bahwa gerbang logika bisa diaktifkan atau tidak. Nah, oleh karena itu, berdasarkan tabel kebenaran ini di atas, maka bisa dikatakan bahwa setiap hasil keluaran berupa angka 0. Nih ya, hasilnya berupa angka 0 ya ini. Berarti gerbang logika AND tidak bisa diaktifkan atau false. Tadi kalau 0 kan tandanya false. Oke. Nah, dari tabel kebenaran itu juga dapat disimpulkan bahwa gerbang logika hanya bisa dimasukkan sama-sama angka 1 jika masukan berupa angka 0 dan 0. Gerbang logika AND ini tidak bisa diaktifkan dan jika masukan berupa angka 1 dan 0, gerbang logika tidak bisa diaktifkan juga. Oke, selanjutnya yaitu gerbang logika OR.
Nah, gerbang logika OR ini adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor saja. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Nah, gerbang logika OR ini bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432. Oke, contohnya itu tabelnya ini di samping menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 pula. Nah, angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Oke, ini rata-rata keluaran dari tabel kebenarannya itu 1 ya, pembuktiannya itu. Jadi bisa dikatakan gerbang logika OR ini benar dan bisa diaktifkan. Oke, atau bernilai true. Nah, namun gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Oke, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gerbang logika NIND, yaitu gerbang logika gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Nah, dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Oke, gerbang logika AND ini dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400. Oke, ini sudah ada contohnya ya. Jadi pada tabel kebenaran gerbang logika NAND ini menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1. Masukannya berupa angka 1, dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Angka 1, maaf. Kemudian akan menghasilkan maaf. Jadi tabel kebenaran gerbang logika NAND ini menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Sedangkan masukan angka 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Kemudian dari tabel kebenaran logika NAND di atas dapat dikatakan bahwa setiap hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika N. Nah, oleh karena itu gerbang logika NAND ini bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika N yang dibalik atau dinegasi. Oke, agak belibet ya. Coba dipahami pelan-pelan saja. Oke, selanjutnya itu ada gerbang logika NOR, di mana gerbang logika NOR ini adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOR ini bisa kita temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di samping ini, gerbang logika NOR memiliki dua masukan dan satu keluaran masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1. Nah, sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Kemudian, jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik atau dinegasi. Oke, selanjutnya itu ada gerbang logika SOR, yaitu gabungan dari gabungan NOT, AND, and OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika SOR ini juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika SOR ini disebut juga dengan gerbang eksklusif, di mana gerbang SOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC 789. Di IC 7489. Oke, gerbang logika SOR ini memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Nah, jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0, sedangkan jika masukan berupa angka yang beda, maka hasil keluaran berupa 1. Nah, oleh sebab itu, gerbang logika SOR ini akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Nah, sementara gerbang logika SOR ini akan mengeluarkan logika tinggi jika dua masukan memiliki karakteristik yang berbeda.
Oke, kita lanjut. Itu ada gerbang logika XNOR. Nah, gerbang logika XNOR ini adalah gabungan dari gerbang logika SOR dan gerbang logika NOT. Nah, dari gabungan logika tersebut maka disingkat menjadi XNOR atau Exclusive NOR. Nah, gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7266, yaitu tabel sudah bisa dilihat tabel kebenarannya yang menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1. Nah, sedangkan masukan yang berbeda akan menghasilkan keluaran berupa angka 0. Jadi, bisa dikatakan bahwa tabel kebenaran XNOR kebalikan dari tabel SOR. Oke. Nah, gerbang logika XNOR ini akan menghasilkan keluaran dengan logika tinggi jika kedua karakteristiknya sama. Sementara itu, keluaran logika akan rendah jika masukan pada gerbang logika XNOR memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, yang terakhir itu ada gerbang logika NOT, yaitu gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter, di mana gerbang logika NOT ini bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. Oke, di samping tabel kebenarannya menggambarkan bahwa masukan berupa angka 0 akan menghasilkan keluaran berupa angka 1, dan jika masukan berupa angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 pula. Oke. Nah, jadi berdasarkan dari tabel kebenaran di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa gerbang logika NOT cara pengoperasiannya terbalik. Meskipun pengoperasiannya itu terbalik, tetapi bentuk dan tingkat biner dalam operasi sinyal masukan dapat dipertahankan dengan baik ya. Oke, selanjutnya ada simbol-simbol gerbang logika. Langsung aja. Simbol gerbang logika AND. Oke, jadi pada simbol ini di samping gerbang logika AND ini memiliki dua masukan yang berbeda di sebelah kiri, sedangkan keluaran pada gerbang logika AND ini hanya ada satu, yaitu yang berada di sisi kanan ya, yang out ini. Oke, out. Nah, kemudian gerbang logika N ini akan mengeluarkan logika tinggi. Jika karakteristik masukan tinggi, maka keluaran akan tinggi juga. Oke. Kok tidak mau pindah? Oh, sudah banyak banget. Oke, yang kedua itu ada simbol gerbang logika OR. Pada simbol di samping gerbang logika OR ini mempunyai masukan yang berjumlah 2 masukan dan keluaran yang berjumlah 1. Oke, masih sama ya, cuma berbeda bentuk. Kalau tadi N itu bentuknya seperti ini, colokan terminal ya, iya ya. Dan kalau yang OR seperti ini. Oke, nah gerbang logika OR ini akan mengeluarkan logika tinggi jika ada masukan yang karakteristiknya tinggi. Nah, maka keluaran gerbang logika OR akan tinggi juga. Namun, jika semua masukan karakteristiknya rendah, maka logika yang dihasilkan akan rendah juga. Oke. Next, itu ada simbol gerbang logika NAND, yaitu pada simbol di samping gerbang logika NAND ini memiliki masukan yang berjumlah 2 masukan. Nah, sedangkan keluaran pada gerbang logika NAND hanya ada satu. Gerbang logika akan mengeluarkan logika tinggi jika satu atau semua masukan memiliki karakteristik logika yang rendah. Oke, diperhatikan lagi dalam bentuknya itu beda-beda. Nih. Oke, selanjutnya itu ada simbol gerbang logika NOR. Nah, pada gerbang logika NOR ini memiliki masukan yang berjumlah 2 dan menghasilkan keluaran yang berjumlah 1. Nah, gerbang logika NOR ini akan berlogika tinggi jika masukan sama-sama memiliki logika rendah. Dengan kata lain, jika ada masukan dengan logika tinggi, maka keluaran akan menghasilkan logika yang rendah. Oke, lanjut aja. Simbol gerbang logika NOT, dimana pada simbol gerbang logika NOT ini mempunyai masukan yang berjumlah 1. Oke, hanya 1 dan bentuknya seperti segitiga. Dimana sedangkan keluaran dari gerbang logika NOT ini juga 1. Nah, setiap gerbang logika NOT akan menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik. Misalnya, jika masukan berlogika tinggi, maka keluaran akan rendah. Begitupun sebaliknya. Jadi, kalau dia rendah, maka akan berlogika tinggi. Oke.
Next, yaitu ada simbol gerbang logika XOR. Pada simbol di samping mempunyai dua masukan dan hanya memiliki satu keluaran saja, yaitu gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika tinggi jika setiap masukan terdiri dari logika tinggi dan logika rendah. Dan dengan kata lain, setiap masukan yang memiliki logika yang sama akan mengeluarkan logika yang rendah. Oke. Lanjut, simbol gerbang logika XNOR. Eksekutif NOR, yaitu pada simbol di atas kita bisa melihat bahwa memiliki dua masukan dengan satu keluaran saja, di mana gerbang logika XNOR ini akan tinggi jika masukan memiliki karakteristik atau jumlah logika yang sama. Misalnya dua masukan dengan logika rendah akan mengeluarkan logika yang tinggi, dan dua masukan dengan logika tinggi akan mengeluarkan logika yang tinggi juga. Oke, sepertinya sudah mencapai babak akhir, yaitu mengenai fungsi gerbang logika. Jadi, setelah mengenal jenis-jenis gerbang logika melalui tabel kebenaran, terus kita juga udah belajar mengenai simbol-simbol dari gerbang logika, terus terakhir itu ada fungsi gerbang logika. Nah, fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dalam dapat saling terhubung dengan baik. Nah, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Nah, selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah ini lagi. Jadi satu aja ya, berfungsi sebagai sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Dan yang terakhir itu ada kesimpulannya ya. Yang kesimpulannya dari materi yang udah kita bahas, yaitu gerbang logika merupakan penyusun dari perangkat elektronika digital. Di setiap gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran. Nah, setiap tabel kebenaran ini menggunakan sistem aljabar dari Boolean. Oleh sebab itu, tabel kebenaran hanya berupa angka 1 dan angka 0, di mana angka 1 itu untuk menyatakan true dan 0 untuk false. Nah, komponen elektronika yang menggunakan gerbang logika biasanya berupa chip. Oke. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.